Alhamdulillah Rabbil Alamin. Afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita di edisi hari ini tentang Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, terutama di edisi dakwah Madinah, perjalanan Rasulullah bersama sahabat ini mengalami dinamika yang luar biasa. Kalau di perjalanan dakwah selama periode Mekah, itu kita akan lebih banyak melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin ini bertahan dengan segala tantangan, ujian, cobaan untuk menjaga keimanan. Lebih di situ defensif sifatnya, bertahan. Tetapi ketika sudah di Madinah, ini sudah berubah semua hal, dari pola kehidupan, cara menjalankan agama, termasuk ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah ini juga berubah gaya bahasanya. Makanya ada disebut dengan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kenapa ayat-ayat berubah? Ya karena memang kondisi kaum muslimin berubah. Termasuk ada hal yang di Mekah itu tidak ada, yaitu pertahanan militer, maksudnya kekuatan militer. Di Mekah itu belum ada instruksinya, saat di Madinah itu sudah ada. Nah, ada Ghazwatul Badar ini sudah kita bahas. Ada Ghazwatul Uhud ini kita bahas juga. Lalu ada juga yang mendampingi Ghazwatul Uhud yaitu Hamraul Asad. Di Hamraul Asad inilah yang bisa dikatakan kaum muslimin membalas langsung kejadian di Uhud. Uhud itu kan bisa dikatakan pasukan muslimin kocar-kacir lah itu. Pulang ke Madinah, lalu ada instruksi lagi untuk langsung berangkat, lalu berangkatlah ke Hamraul Asad. Yang mana keberangkatan ke Hamraul Asad ini membuat kaum kafir Quraisy jadi pulang ke Mekah. Nah, jadi mental kaum muslimin itu sebenarnya pasca Ghazwatul Uhud masih tetap terjaga karena peristiwa Hamraul Asad yang membuat semangat masih ada tuh. Walaupun sosok-sosok penting terbunuh, tapi semangat mental pemenang itu masih ada. Nah, namun di tahun 5 Hijriah ini ternyata orang-orang di luar Islam, di luar Madinah, ini mereka mengumpulkan pasukan, ada kerjasama untuk memerangi kaum muslimin. Jadi beberapa pembesar Yahudi dari Bani Nadir ini berangkat ke Mekah untuk melobi orang-orang Quraisy. Untuk memerangi kaum muslimin. Nah, Quraisy didatangi sudah. Lalu mereka mendatangi lagi hatta jauh Ghatafan, kabilah Ghatafan. Mau Ghatafan. Lalu mereka mendatangi Bani Fazarah, Bani Murrah. Akhirnya terkumpul kabilah-kabilahnya. Mau. Nah, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa ayat 51 dan 52. Lam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula yahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Nah, ketika
beberapa kabilah ini berkumpul dan sampai infonya ke Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu bisa dikatakan selama 24 jam selalu waspada. Waspada yang berbeda dengan di Mekah. Apa waspadanya? Ancaman militer kayak di kejadian Ghazwatul Khandaq ini sebelum terjadi. Jadi selalu waspada. Dan intel Nabi itu standby juga, selalu siap nih kalau ada apa-apa itu. Selalu mengabari. Nah, dan ketika tahu ini yang datang adalah pasukan gabungan, koalisi besar gabungan ke Madinah, Rasulullah musyawarah. Musyawarah di Ghazwatul Khandaq ini tentu sangat terkenal. Bagaimana di antara kaum muslimin itu, jadi bukan dihitung suara terbanyak lah di musyawarah Khandaq nih, bukan. Tetapi di antara kaum muslimin ini ada yang bernama Salman Al-Farisi dari Persia kan. Maksudnya dia bukan orang Arab. Salman yang memberikan ide untuk membuat parit sekeliling kota Madinah. Nah, kenapa jadi ide ini disetujui? Karena saat itu jam terbang medan peperangan Salman bisa dikatakan lebih banyak daripada orang Arab di sekitaran sana. Karena apa? Karena beliau kan levelnya sudah di Persia, sudah banyak. Apalagi Persia itu kan seteru abadi Romawi. Nah, di Arab waktu itu gaya perang dengan membuat parit untuk berlindung tidak familiar, sehingga ide Salman ini sangat brilian di saat itu, di masa itu. Amunnya hari ini itu ya pokoknya strategi perang yang belum ada sebelumnya. Itu kenapa jadi luar biasanya Khandaq? Karena Nabi kan berhitung nih, musuh ini banyak. Memang banyak itu. Ini tidak bisa kita samakan dengan Ghazwatul Badar. Memang Ghazwatul Badar 3-1. Ghazwatul Uhud itu asalnya pasukannya 1000, pulang 300 di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, sisa 700, musuhnya 3000, berarti 1/4. Cuma di Ghazwatul Khandaq ini musuhnya memang benar-benar banyak, sehingga perlu strategi bertahan total. Nah, maka usulan Salman ini usulan yang luar biasa itu. Wal Khandaq mimma lam yakun ya'lamuhul Arab min wasailal harab. Ya orang-orang Arab belum kenal strategi perang yang seperti Salman usulkan. Nah, makanya wah ini aja. Betul. Jadi 3-1 sebenarnya kaum muslimin kurang lebih 3000. Pasukan perangnya gabungan tadi kurang lebih 10.000. Nah. Rawal Bukhari Anil Barra radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumul ahzab wa khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu yankil min turab al-khandaq hatta wara anni at-turab jilda batni wa kana katsira asy-sya'r. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di momen Khandaq ini beliau juga ikut gotong royong menggali parit. Ini apa ngaranya nih, jadi standar pemimpin tuh yang memang harus kelihatan jadi pengayom, kelihatan memberikan contoh. Nah, di riwayat lain dari Anas, annal ansar wal muhajirin kanu yartajizuna wa yahdurun khandaq wa yankiruna turab ala mutunihim. Ini memang menggali parit itu bersama-sama itu. Nah, ketika di momen itu Rasulullah jadi kan mereka pas lagi kerja bakti itu mungkin kayak besyair kayak itu. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan. Kamilah orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad alal Islam ma baqina abadan. Berbaiat kepada Nabi Muhammad teguh dengan Islam, mudah-mudahan itu selama-lamanya. Lalu dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah. Tidak ada, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Fabarik fil ansari wal muhajirah. Maka berkailah ansar dan orang-orang muhajirin. Nah itu.
Dan eh, jadi momen Khandaq ini adalah momen yang apa ya, mencekam. Nah, kenapa mencekam? Musuh yang bakalan datang banyak, pasukan gabungan itu, apalagi waktu sempit. Jadi kan harus secepat mungkin menggali parit agar selesai sebelum diserang. Berarti mau cepat, makanya kerja terus, kerja agar selesai sebelum tiba saatnya. Nanti kalau belum selesai kan jadi kacau, makanya harus terus. Nah, jadi ada riwayat nih, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi kan karena kerja bakti ini lapar lah, perlu konsumsi itu. Si Jabir ini kan mengundang Nabi makan dulu Nabi. Cuma ujar Jabirnya, fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Jadi Jabirnya kayak Nabi pian lawannya seikong tuh berdua lah bawa makanan. Jabir tuh itu karena memang makanan tersedia itu kan. Oh iya Nabi. Lalu ternyata Nabi apa? Summana ada al-muhajirin wal ansor. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang-orang muhajirin dan ansor di kiau seberataan. Ini di riwayat Imam Bukhari lah, kiau berataan. Faqala lahum qumu. Bahkan di riwayat lain sebutan apa nih riwayatnya disebutkan fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal khandaq inna jabiran qad sana'a suaran fahayya halla bikum. Bahasa nyamannya ujar Nabi, buhannya seberataan. Jabir membawa kita makanan. Nah itu. Wah. Tangangan Jabir, wah. Kucat, wah kan jawab nasinya nih. Gitu. Kayak apa? Jar Pak Wahyu. Kita makanan membawa berdua bertiga aja. Sekalinya yang dibawa ini, Pak Wahyu mau undang kita beratan, kasih buhan Karema Otista, buhan Purnama, datang sini beratan. Wah. Antara undangan makan tersedia cukup pucat muhajabir kan. Sudah sampai. Ini kan bahasa teksnya adalah waihaka ja'an nabiyyu bil muhajirin wal ansar wa man ma'hum. Waihaka ini kan kata-kata kayak wah celaka kita. Ini jangan diundang itu. Nah, ujar Nabi, tenang aja Nabi. Sini aku mengatakan Nabi. Nah, itu. Nabi manuakan mengatakan itu fa'aq sama billahi laqad akalu hatta taraku wan sarafu wa inna bermatana qad kama hiya wa inna ajinana la yukhbiz kama huwa. Jadi pas sudah dibagi hatta syabi'u wa baqiyah. Jadi dibagi berataan, makan seberataan, bersisa makanannya. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi di riwayat Imam Bukhari. Apa nih makanannya kada habis di muhajirin. Maksudnya kada habis itu cukup gasan seberataan. Dah. Itu sebuting momen. Lalu yang sebutingnya adalah musuh dalam selimut mulai kelihatan. Jadi kan jadi kan nah, kadang ada peristiwa yang secara pengarangnya nih kasat mata ini adalah peristiwa yang menyulitkan, tapi di sisi lain ini membuka informasi baru. Nah, Khandaq ini kan lagi mencekam nih, dikejar waktu, orangnya sedikit, harus begawian tarus, uyuh awak. Cuma di momen itu orang-orang munafik makin kelihatan siapa-siapanya. Kalau waktu di perang Uhud itu kan cuma kelihatan yang putar balik, masih belum kelihatan. Nah, pas perang Khandaq ini makin kelihatan musuh dalam selimutnya ini makin kelihatan. Di riwayat Ibnu Hisham annahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin fi amalin fil Khandaq rijalun minal munafiqin wa ja'alu yuwarruna bid-dha'if minal amal wa yatasallaluna ila alim bi ghairi ilmin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya begawian itu bener lambat. Bahan pas orang lagi asik begawian hilang bolehnya orang rumah ada bahabar lawan Nabi.
kawan uyuh tapaluh liirna menabuk paret hilang ada berbeda geuen orang munafik waktu itu kayak itu. Dan kaum muslimin yang bujur-bujur muslimin bilanya lagi ada hajat, ada keperluan, ada uzur, dasar bepadah kayak itu. Bepadah aman nih gawian hanyar meninggalkan itu. Dan bilanya sudah tuntung hajatnya keperluan lakas aja bebulik, kadang nanti guring di rumah ada tuntung langsung bebulik pulang. Karena ini kan gawian harus cepat. Nah orang munafik tuh ada ini Nabi minalengah bukahnya hilang orang munafik. Dan ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Nur. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu. Mereka tidak pergi hatta yasta'dzinu sampai mereka minta izin. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Yang minta izin itu adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin kayak itu bepadah itu. Fa idza sta'dzanu qali ba'd sya'nihim fa'dzan lima syi'ta bihim wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Nah, munafik itu mengalihi ada tapi mengalihi posisinya. Tuh. Udahlah orang munafik kayak itu kelakuannya. Lalu yang kedua pulang, ini musuh dalam selimut seikungnya. Siapa? Bani Quraidah. Jadi waktu momen-momen Ghazatul Khandaq ini Bani Qainuqa sudah terusir dari Madinah, Bani Nadir sudah terusir dari kota Madinah, tersisa Bani Quraidah aja lagi di Madinah. Masih Bani Quraidah yang masih memegang perjanjian, yang masih belum membatalkan perjanjian Bani Quraidah. Nah, jadi kan kisahnya beberapa Bani Nadir tadi kan mendatangi Quraisy loh. Ayo kita serang kaum muslimin. Biar Quraisy, oke, kita serang. Nah, ternyata orang Bani Nadir ini juga mendatangi Bani Quraidah. Kayak itu. Ngarannya Huyai bin Akhtab An-Nadari. Mendatangi pemimpin Quraidah, ngarannya Ka'ab bin Asad. Karena kan sama-sama Yahudi, cuma beda kabilah aja. Datangi ke apa ngarannya nih? Ke Quraidah, pimpinan Quraidah. Perjanjian Muhammad tuh batalkan mungkin kudusnya. Gak minak menyerang nah. Mengalih jalan itu. Nah itu. Jituka bi Quraisyin ala qadati wa sadatiha hatta anzaltahum bi mujtama'as al-asyal min rumah. Wa bi ghatafan ala qadatiha wa sadatiha. Pada awalnya ketika diajak untuk membelot ini, jawaban Ka'ab bin Asad, jawabnya lah. Jitani wallahi badal dahr wa yahaka yahai fada'ni wa ma'ana alaih fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'an. Ujar Ka'abnya, wah apa kan mempengaruhi kami, rusakin, diujar itu. Saya meyakini, saya lihat Muhammad ini adalah orang yang jujur, berintegritas, memenuhi janji. Wah oler. Tapi lah karena si Huyai ini memotivasi, memadahi, terus membisiki, terus kada sekali datangi kasih membelot. Akhirnya apa? Akhirnya walam yazal Huyai bi Ka'ab hatta aqnahu bil khiyanati wa naqdil ahdi, sampai akhirnya si Ka'ab tulus juga berkhianat. Nah itu. Jadilah kalau dari sini kita bisa melihat kemaksiatan itu kadang, ajakan maksiat itu kadang tidak datang sekali, berkali-kali itu. Jadi mempertahankan diri untuk menghindari kemaksiatan itu tidak bisa satu kali, harus berulang-ulang. Mungkin hari ini kita bisa bertahan, besok harus lagi tuh. Bisa jadi ada orang bisa bertahan dalam waktu yang lama, tapi ternyata ada di ujungnya malah tidak bisa. Ini kayak Ka'ab, kan awalnya tetap mau memenuhi janji, tetap memegang kesepakatan, tapi karena selalu didatangi akhirnya ada apa-apa, mungkin aman aja, kada ketahuan apa-apa kah, akhirnya terpengaruh. Nah, dan ini gitu, pembelotan mereka itu
diketahui beberapa waktu kemudian. Nah, kenapa jadi Huyai ini dari Bani Nadir ini melobi orang-orang Quraisy? Karena ada beberapa sebab. Satu, sama-sama Yahudi. Lalu yang kedua, Bani Quraidah ini kan tinggal di salah satu sudut kota Madinah. Kalau Bani Quraidah ini bisa jadi teman sekutu, koalisi bersama, maka masuk ke kota Madinah itu lebih mudah, ada jalurnya sudah. Nah, jadi sampai sana tuh mempersiapkan. Wah, aman deh ini. Kaum muslimin ya apa ngarannya nih, sibuk mempersiapkan itu. Namun pada akhirnya kan kabar pengkhianatan orang-orang Quraidah ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Bagaimana diketahui? Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'adz. Ya Nabi, Sa'ad, coba datangi Bang Bani Quraidah, bujurnya berkhianat. Oh iya Nabi, datangi ke sana, bujur Nabi salahnya. Bujur salahnya. Tapi, ini ada tapinya lah. Nah, biar Nabi nah. Wa ausahu, jadi kan Nabi menyuruh Sa'ad bin Mu'adz untuk memastikan ada pengkhianatan atau ada. Nah, syuting. Lalu yang kedua, wa ausahu ayyalhanahu bi isyaratin yafhamuha idza kana al-khabaru haqqan wa alla yafutta fi a'dha'in nas wa in kana kadziban falyahjur bihi fin nas. Falamma istata'a Sa'ad al-khabar wa rahu haqqan 'ada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala adala wal qara ay kaghadar adl wal qara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar absyiru ya ma'syaral muslimin. Jadi Nabi musani si Sa'ad bin Mu'adz, ujar Nabi, Sa'ad bin Mu'adz coba datangi ke Bani Quraidah, bujur atau kada. Bilanya bujur, beisyarat aja kan. Amun bahasa kita tuh kayak bekijiban mata aja, berarti bujur nih. Amunnya kada bujur, dah kada usah dihabari lah. Soalnya kan mau masuk ke sana, mencek bujur, datang lo Nabi. Ini Nabi isyarat dah, oh ini bujur. Akhirnya apa? Ujar Nabi, Allahu akbar absyiru ya ma'syaral muslimin. Kelihatan nih dah, nah pasti dah musuhnya, jelas dah. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi dah itu. Nah, sehingga musuh kaum muslimin jadi banyak di luar, bukan koalisi besar, di dalam Bani Quraidah. Lalu apalagi ditambah orang munafik. Jadi banyak benar musuhnya nih. Musuhnya banyak anar, ditambah munafik yang ya pindah membantu pihak Tuhan dan sampai ada ungkapan kayak ini nah, wa haduna al yaum la ya'man ala nafsihi ayyazhaba ilal ghaib. Saking kada amannya ini apa ya, kayak memberi kabar kesan menakut-nakuti, sampai untuk ke kamar mandi pun bahaya. Nah, dia Ghazatul Khandaq ini karena terkurung. Sudah akhirnya sampai kaum kafir Quraisy pasukan gabungan ke kota Madinah, mengepung beberapa hari. Fa'askaru haulal khandaq yuhasirunal muslimin. Akhirnya mereka membuat kemah-kemah di sekitar khandaq, karena kan paritnya itu dalam, jadi diukur kira-kira amun kuda beluncat itu kada naik lagi lah itu dalam lah, beluncat kada naik lagi. Nah, ada riwayat waktu rame begawian tuh, pas Nabi melihat Ammar bin Yasir, ini termasuk mukjizat Nabi juga. Waktu Nabi melihat Ammar bin Yasir, ujar Nabi, taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah. Kaina, ujar Nabi, yang membunuh Ammar bin Yasir ini adalah fi'ah al-baghiyah. Namun diartikan kelompok pemberontak. Ammarnya masih hidup, Nabi masih hidup, tapi memadahi Nabi di masa akan datang. Nah, dan ini hadis ini menjadi patokan para ulama tentang khilaf antara Sayyidina Ali lawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi misalnya pertanyaannya kayak ini nah,
Apakah Sayyidina Ali orang baik? Jelas. Apakah Muawiyah orang baik? Jelas juga itu. Muawiyah itu penulis wahyu, didoakan Nabi jadi khalifah. Nah itu orang baik. Cuma kalau dalam ranah ijtihad, yang bujur ijtihad Sayyidina Ali waktu itu, waktu yang perang Siffin. Kenapa? Nah, banyak alasan-alasannya. Cuma salah satunya adalah waktu mau terjadi perang Siffin itu sekitar tahun 37 Hijriah. Nah, perang Siffin. Lalu salah satu sahabat Nabi, Bangaran Abdullah bin Amr bin As, keingatan, ini kayaknya mirip hadis Nabi dahulu. Amr bin Yasir itu patokan. Nah, lalu si Dini sebelum perang sempat bertakon, Amr bin Yasir sebelah mana ya? Di kubu mana ya kayak itu? Sempat bertakon sebelum perang. Soalnya ini Islam aja sebenarnya anak perang nih. Nah, ada betimpas nih, nah Islam aja beratan. Jadi sempat bertakon, Amr bin Yasir sebelah mana ya? Perancis ke Spanyol kah? Tuh ada tuh sebuah ini bang. Amr bin Yasir sebelah mana? Sempat bertakon. Wajar Amr bin Yasir di kelompok Sayyidina Ali. Wah, disiden. Kalau kayak itu kalau begitu saya keluar, saya tidak ikut perang. Kenapa? Karena Abah Sidin Amr bin As umpat kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ngado, salah deh. Akhirnya Sidin keluar dari perang Siffin tuh, jadi kada umpat. Di perang Siffin tuh ada umpat. Karena tahu yang bujur kelompok Sayyidina Ali. Cuma masalahnya Abah Sidin di kelompok Muawiyah. Enak tertimpas kuitan, jadi ada terjadi. Karena hadis Nabi taqtulu al-fi'al bagiyah. Nah kayak itu. Itu waktu di perang Khandaq ada riwayatnya kayak itu. Pas lagi asik begawian ya, asik begawian. Nah, akhirnya itu terjadi. Walam yahdus qitalun ghaira anna ba'dal musyrikin akhadu yatimuna makanan dhayiqan al-khandaq faqtahamu minhu fa akhadha 'anil muslimun as-saghra allati iqtahamu minha fartadda ba'duhum wa qutila al-ba'd wa kana mimman qutilu idzaka Amr bin Wad qatalahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi secara umum perang Khandaq ini tidak terjadi secara terbuka karena terhalang parit. Kada kayak Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud kada. Karena terhalang parit. Jadi paling yang kecil-kecil aja lah itu. Cuma kaum kafir Quraisy kada kau juga menyerang masuk kada awak. Kada awak itu. Karena kan yang sistem membuat parit ini belum dikenal di Arab. Jadi pas sampai ke sana kayak, wah kita hari ini menang, kita akan menyerang. Sampai di sana, lah strategi apa nih? Karena hanya melihat, karena ada antisipasi. Rancakan di ada plan A, plan B. Ibarat main bola tuh sudah siap nih formasi, gagal, turunakan pemain cadangan super sub, biasanya pemecah kebuntuan. Biasanya kayak itu. Kaum kafir Quraisy waktu itu ada rencana B-nya karena kada tahu Nabi Muhammad pakai strategi ini. Kan belum dikenal strateginya. Wah, strategi apa nih? Bingung ada awak. Jadi perang terbuka tidak terjadi, perang kecil-kecilan aja. Panah, nah kayak itu. Sa'ad bin Mu'adz itu terluka pas perang ini gitu. Karena kan bergantian panah jarak jauh lagi. Udah parah. Kayak itu. Dan ini memang strategi terbaik bagi kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit tadi, dengan situasi semuanya. Ada kaum perang terbuka. Sudah. Nah, cuma oleh para ulama Ghazwatul Khandaq ini bisa dikatakan kekalahan berada di pihak kaum kafir Quraisy, di pihak pasukan koalisi gabungan besar. Nah, penyebabnya apa gitu? Penyebabnya apa? Nah, kalau kita perhatikan dari perang Badar, perang Uhud sampai perang Ahzab nih, pertolongan Allah Ta'ala itu selalu ada dan beda-beda pertolongan Allah Ta'ala, beda-beda gitu, kada sama gitu. Jadi kalau ada momen kita lagi terdesak, apa ngarannya nih, keluar dari itu Allah menolong, tapi dengan cara mungkin kada sama. Ghazwatul Badar itu pertolongan Allah Ta'ala apa? Malaikat turun. Ghazwatul Uhud Pak, maka kalah aja. Kan ada Hamraul Asad tadi. Hamraul Asad itu membuat
nyali orang-orang Quraisy jadi ciut. Situ pertolongan. Nah, Ahzab ini Bang ya Pak, hazimatul musyrikin biduni qital. Waqafallahu al-mu'minin al-qital fahazama jumu'al musyrikin biwasilatain. Jadi ada dua penyebab kaum kafir Quraisy itu kalah. Ada dua lah. Amma awwalahuma. Yang pertama ada ngarannya Nuaim bin Mas'ud. Ini orang pasukan musyrikin. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliman wa arada alaihi tanfida ay amrin yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas lagi mungkin gantian panah lagi perang itu, ternyata ada salah seorang dari pasukan koalisi tadi, yang salah seorang musyrik tadi, tiba-tibanya ini salah satu orang petinggi lah, lain orang Quraisy kada, tapi salah satu petinggi gitu. Tiba-tiba orang ini ngarannya Nuaim bin Mas'ud masuk Islam. Tiba-tiba masuk Islam, datang lawan Nabi. Nabi asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Ulun nabiyai siap pian perintahkan apa jenah. Ulun ini kan sudah berislam. Cuma buhan orang Quraisy, buhan Quraidah kada denang tahu lagi ulun Islam. Terserah pian nak menyuruh apa nah. Nah itu. Ujar Nabi, innama antara julun wahidun fina. Ikam ini kan salah seorang laki-laki dari kami, kamu kelompok kami gitu. Walakinna khadzala anna in istata'ta fainal harba khidmah. Perang itu adalah tipuan. Nah, lalu apa misi yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud? Ini gawian Sidin lah. Pertama, Sidin mendatangi Bani Quraidah. Ini pertolongan Allah juga kayak itu. Dalam bentuk manusia. Bisa nah kayak itu. Datangnya ke Bani Quraidah. Apa jar Sidin? Karena kan Quraidah masih mengira Nuaim ini musyrik. Wah, ini bukan kita juga. Datang. Ujar Sidin lah. Quraidah. Bukan ikemnya akunnya membantu Quraisy. Kenapa gerak? Nah, ini perang. Tuntung perang. Buhannya bulikan ke Makkah. Buhan ikam tinggal di Madinah. Ada lagi menolongi. Kan hari ini jar ayo bergabung bersama kita satu barisan. Iya hari ini. Cuma kan ngomong buhannya bulikan. Buhan ikam tinggal di Madinah sorangan. Kada ada yang membantui. Kayak apa? Iyalah bujur lah. Iya kayak apa kita? Nonton perang ada yang gitu. Nah itu pikir tuh dah. Nah, buhan ikam harus ada jaminan tuh nah bahwa Quraisy ini bujur-bujur apa ngaran MOU-nya tuh nah, maksudnya dasar bujur membantui. Maksudnya kan ya nih di Ghazwatul Khandaq ini Quraidah membantu buhan Quraisynya harus ada bukti juga. Kemudian hari tetap membantu Quraidah. Kayak itu gila bujur-bujur kita apa? Supaya ada nyaman lah itu nah. Jadi kayak harus ada apa ngarannya nih rahain itu sandaan ya mungkin beberapa pasukan lah, beberapa orang Quraisy supaya menetap di Quraidah. Bukti ini bujur-bujur atau berpikir Quraidah gila bujur-bujur kan. Sudah kalau lalu thumma kharaja hatta ata Quraisyan fambahum anna Bani Quraidah qad nadimu ala ma sanau. Kemudian si Nuaim ini datang pulang ke Quraisy. Posisinya sama, Quraisy itu mengira Nuaim ini masih musyrik. Lalu pada tahu lah dah, buhan Quraidah itu sekalinya pura-pura aja bergabung lawan buhan pian nih pura-pura aja. Tapi bubuhannya itu sebujurnya menyesal bergabung lawan pasukan Quraisy ini. Nah koalisi gabungan nih menyesalnya. Dan tahulah buhannya itu sebujurnya ada perjanjian rahasia lawan Rasulullah. Apa ya tetap bersama Rasulullah, kada membatalkan perjanjian Rasulullah. Wah jar Quraisy, wah ini sia-sia kita kerja sama lawan buhannya. Ini sikong dia orangnya lah, sikong aja. Tahulah apa ngarannya nih rencana buhannya. Nah rencana buhannya kayak ini. Jadi buhan Quraidah ini
Kaina pasti meminta beberapa orang Quraisy gasan datang ke wadah buhannya menjagai bebuhannya tuh. Padahal buhan Quraisy yang diminta ini kayaknya dibunuh. Itu perjanjian buahnya lawan Nabi. Nah itu kan ya Quraisy. Sudah itu ada yang aja bisa jujur kalinya. Karena kan Quraidah tadi dipadahi loh. Lah kasih minta beberapa orang gas jaminan orang-orang Quraisy gasin jaminan ke Quraidah. Sini pada ke Quraisy kayak itu juga itu. Kayaknya pasti ada dan jujur Quraidah nih gair akhirnya mendatangi menjulung info lah itu ke Quraisy. Ayo kirim beberapa orang ke sini. Biar Quraisy bujur yang tadi. Buhannya kayak itu sekalinya. Nah, akhirnya kacau nih apa namanya nih kepercayaan. Jadi Quraidah nih mulai luntur kepercayaannya lawan Quraisy juga itu sebutin. Yang kedua pulang. Nah, ini yang paling masyhur apa? Fahiya rihun hauja mukhifah fi lailatin muzlimah baridah ja'at faqabirat quduruhum waqtalat khiyamuhum waqatat autaduhum wa dzalika ba'da bid'ata asyara yauman minal muhasarah allati darabaha al-musyrikun 'alal muslimin. Lalu yang kedua ada angin ribut pas malam. Jadi pas malamnya tuh gelap gulita, dingin, ada angin ribut. Angin ributnya mah apa? Mah hancuri seberataan, kemah tepaculan, rinjing-rinjing terabangan gitu. Hancur berataan angin ributnya. Sudahlah hancuran seberataan. Nah, sehingga ini pas sudah beberapa hari pengampungan hancuran. Wah. Kena mental karena kena angin tadi. Di riwayat Hudzaifah bin Yaman, laqad ra'aituna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul ahzab wa akhadzatna rihun syadidatun wa waqar faqala Rasulullah sallallahu ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah fasaqatna falam yujibhu minna hadun tsumma qala ala rajulun ya'tina bi khabaril qaum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah fasaqatna falam yujibhu minna hadun raddada dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan tsumma qala qum ya Hudzaifah fa'tina bi khabaril qaum falam ajid buddan izda'ani bismi an aqum qala idhhab fa'tini bi khabaril qaum wa la tad'arhum alayya falamma walaitu min indi ja'altu ka'annama amshi fi hamam hatta taituhum fa raitu Abu Sufyan yusli dhahrahu bin nar. Jadi kayak ini kan malamnya ingin ribut, sudah banyak kehancuran. Dari Madinah tuh mungkin kelihatan Mang dah. Mungkin wah, bina propaganda dah. Lalu Nabi pengumuman, "Yo, siapa yang hakon mencek kondisi pasukan musyrikin? Siapa yang hendak? Bila nyenang hendak kayaknya dia hari kiamat lawan aku." Jaminannya tuh bener kata. Siapa yang hendak melihati ke sana mencek kayaknya di akhirat lawan aku, jar Nabi. Sampai 3 kali Nabi mengulang, kada ada yang gini aja. Sahabat ini gini aja Nabi kada ada hakonnya. Akhirnya apa? Nabi menyuruh Hudzaifah. Nah, Hudzaifah ikamnya gini, hati dah sampai. Mungkin Nabi aja. Nah, inilah kenapa jadi Hudzaifah ini intel Nabi. Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intel Nabi ya Hudzaifah nih. Ayo Hudzaifah. Nggih ulun ke sana. Sampai ke sana. Jadi jar Nabi, ikam di sana cukup memantau aja. Di sana cukup memantau. Jangan apa-apa. Jangan mau dan ada cukup memantau aja apa yang ada di sana. Selesai black dah. Jadi jar Hudzaifah waktu ke sana melihat ada Abu Sufyan lagi berparak di api cari supaya dingin. Lihat ini. Geus melihat aja. Pokoknya jangan apa-apai. Faraja'tu an amshi fi mithl hammam falamma ataituhu fa akhbartuhu bi khabaril qaum wa fariqtu fa albasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fadli ibaatin kanat ali yusalli fiha falam azalna man hatta sabatu qala qum ya nauman. Di riwayat yang lain fadakhaltu fil qaum warrih wa junudullahi taf'al bihim ma taf'al la taqiru lahum qadaran wala naran wala binaan
Faqama Abu Sufyan ya ma'syar Quraisyin liyanzura mru'un min jalisihi. Di riwayat lain tuh kayak ini riwayat Ibnu Ishaq lah. Kalau yang pertama tadi belum sebutkan, ini riwayat Imam Muslim. Di riwayat Ibnu Ishaq tuh kayak ini nah. Pas malam mungkin lagi bersih simpun lah, kayak hancuran dah bersih simpun. Abu Sufyan ini langsung melihat gelagat, melihat kayaknya perlu dicek nih Abu Sufyan. Langsung Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, ya ma'syara Quraisyin liyanzur mru'un min jalisi. Wahai orang-orang Quraisy, coba cek kawan dihiga siapa. Cek bang kawan dihiga nih, kapan ada penyusup. Hudzaifah dengan mentalnya situasi yang ini sidin pintar benar apa? Fa akhadhu bi yadir rajul alladzi kana ila janibi fa qultu lahu man anta. Hudzaifah nih tahu kayak itu, kan ya Abu Sufyan, cek bang kawan dihiga siapa? Kapan apa Yusuf? Hudzaifah langsung aja lakasnya. Ikam siapa? Dalinya penyusupnya. Di momen-momen kayak itu, jar Hudzaifah, ikam siapa jar? Langsung jar, karena yang ditunjuk tadi takajud, inya lu leprek jay. Ulun si Anu bin Sipulan. Padahal takanya terdudi Hudzaifah ya tertangkap, selesai dah kisahnya. Kan dari riwayat ini. Lalu jara Abu Sufyan, ya ma'syara Quraisyin innakum wallahi masbahtum bidari maqam laqad halakal qara wal khuf wa akhlafatna banu Quraidah wa balagna anhum alladzi naqrah wa laqaina min shiddatir rih ma tarawna fartahalu fa inni murtahil. Singkat kisahnya, jar Abu Sufyan, kita sudah tahamburan, panji terabangan dah. Quraidah ni pina berkhianat juga. Belikan gini, aku beli bang nah aja. Pemimpinnya sudah, mentalnya sudah semangat lagi dah itu. Ada semangat lagi. Ya. Nah, Quraidah ini sebujurannya, ini 50-50. 50-50 itu maksudnya kayak ini nah. Quraidah ini sebenarnya bisa menyerang Rasulullah dari belakang, kawa sebujurannya. Maksudnya ini pintu dibuka. Kaum kafir Quraisy suruh masukkan, serang dari belakang kawas sebujurannya. Cuma Quraidah ini penakut, takutannya. Padahal secara hitung-hitungan matematis perang lah, kawanya kayak itu. Karena tinggal buka lawang, pintu masuk Madinah, orang masukkan, orang harus masukkan, serang dah habis kisahnya. Cuma Quraidah ini kayak serang ada. Belum apa-apa, kan ada apa-apa, bocor sekalinya sudah apa ngarannya nih sikap mereka tuh bocor dah. Ya tadi ketahuan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, akhirnya kan wa fi sabahil yaumil tsani kana musyrikun kulluhum qad wallau al-adbar wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbuhu ila al-Madinah. Akhirnya pada hari kedua orang musyrikin berikan dah tanpa terjadi perang. Tapi sebenarnya walaupun tidak terjadi perang secara fisik, secara umum, tapi banyak pelajaran, maksudnya strategi perang itu kadang harus bertahan, ada momen-momen gitu. Selama berada dalam lindungan Allah sesuai perintah Allah Ta'ala, ada pertolongan. Pertolongannya apa? Ya tadi dua. Satu, ada orang yang tiba-tiba masuk Islam, Nu'aim bin Mas'ud. Lalu yang kedua karena ada angin tadi. Nah, di Ghazatul Khandaq pertolongan Allahnya bentuknya apa? Ya dua ini. Kalau di Badar kan tadi beda, ini beda. Jadi tergantung momennya macam-macam. Nah, pas Isa dah. Dan pesannya di Ghazatul Khandaq ini, kalau kita melihat musyawarah Rasulullah SAW, ada ungkapan al-hikmatu dolatul muslim atau dolatul mu'min. Hikmah itu adalah barang tersesat, barang hilang orang mukmin. Dimanapun hikmah itu berada, ambil. Nah, siapapun yang memberikan usul dan itu bagus, ya ambil. Walaupun usul itu dari sosok Salman, bukan orang Arab, kan ada posisi maksudnya bukan orang Bedahi lah. Tapi karena usulnya ini luar biasa, makanya al-hikmatu dhalatul mu'min. Makanya Nabi ambil, walaupun bukan keluar dari ide Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bukan dari itu, tapi karena ini ide luar biasa, Nabi ambil. Nah,
hendaknya itu kita kayak itu bang, siapa yang ngusul bagus, siapakah orangnya kah, walaupun kan ada posisi apa ambil selama itu bagus. Kayak kaidah tadi, al hikmatu dolatul mukmin, hikmah itu adalah barang hilang dari orang mukmin, yang siapa dapat, siapapun yang mendapatkannya ya untung itu. Kira-kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.